Mute. Kita mulai aja ya, Mang ya. Iya, silakan, Mang, silakan. Ya. Baik, Shalom, Amang, Salam Pendeta Calvin, Shalom, Abang Kakak PDR semua. Salam, Bang. Salam, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sermon pendamping remaja HKBP Serpong Minggu 4 Juli 2021. Baik, Amang dan Kakak Abang semua, sebelum kita memulai sermon pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, doa pembuka dibawakan oleh saya sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh berkumpul pada malam hari ini lewat media online Tuhan, para anak-anak-Mu, pendamping remaja. Kata Tuhan, kami akan mengadakan sermon, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin kami, lindungi kami Tuhan. Terlebih untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Salam Pendeta Calvin, kiranya Tuhan yang boleh mengurapi agar kami boleh memahami. Terlebih Tuhan, kami boleh Tuhan persiapkan juga untuk boleh mengajarkan ke diri kami nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sermon kami ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita bernyanyi dengan dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topandung. Baik, kami persilakan kepada Amang Calon Pendeta Calvin untuk berdoa sekaligus nanti lanjutkan ke pembawaan sesi atau pembahasan bab 2. Persilakan Amang. Ya, Abang Kakak, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami melalui kesehatan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami boleh mengikuti acara kami ini, yaitu sermon PDR yang diadakan gerejamu sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu dan kami lanjutkan dengan berdiskusi. Biarlah kiranya Tuhan yang diam di acara kami ini, terlebih di sermon kami ini, Tuhan yang berikan kepintaran supaya kami dapat memberikan yang baru terkait firman-Mu Tuhan.
supaya kami bisa saling sharing, supaya firman-Mu semakin berkembang. Supaya juga Tuhan itu yang menjadi pegangan kami, terlebih kami ajarkan kepada anak-anak remaja. Bersuaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abang kakak yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tertulis di kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya bacakan dari sini, kiranya kita ikuti di dalam hati kita bersama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berkat Tuhan ada untuk orang-orang yang benar. Berkat Tuhan ada untuk orang-orang yang benar. Abang kakak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihan yang tepat menentukan kebahagiaan. Pilihan yang tepat menentukan kebahagiaan. Abang kakak yang dikasihi Yesus Kristus, saya sangat sering mendengarkan nasihat orang yang sudah berkeluarga. Dari nasihat itu pernah mengatakan begini, abang kakak. Pilihlah yang betul-betul yang tepat katanya. Ketika engkau pilih yang tepat, rumah tanggamu dalam memilih pasangan, rumah tanggamu nanti ke depannya akan bahagia. Meskipun itu banyak tantangan, meskipun itu banyak cobaan. Ketika pilihan itu tepat, maka akhirnya akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Itu poda atau nasihat orang yang sudah berkeluarga. Makanya pilihlah yang tepat. Tapi ketika engkau tidak memilih yang tepat, engkau akan merasakan yang namanya kehancuran. Sering akan terjadi berantem karena tidak sepemahaman, sering akan terjadi percecokan, sehingga akan menghasilkan hasilnya kehancuran. Karena itu abang kakak harus disuruhnya pilihlah yang tepat. Untuk itu jangan nanti sampai pada akhirnya menyesal kepada pilihan kita. Itu makanya kita harus disuruh pilih yang tepat supaya tidak menyesal pada akhirnya. Kalau kita sudah memilih yang tepat, ya penyesalan tidak ada lagi. Tapi kalau kita salah memilih, kita menyesal, sia-sialah yang namanya penyesalan kita itu. Di dalam nats kita pada malam hari ini, abang kakak yang dikasihi Kristus, kita dihantarkan untuk disuruh memilih sebenarnya. Dipaparkan ada pilihan. Di nats ini memaparkan dengan kita ada pilihan. Pilihan apa? Pilihan kebahagiaan atau kehancuran. Kebahagiaan
Apa rupanya? Siapa rupanya yang mendapatkan kebahagiaan? Ketika orang yang mendapat kebahagiaan, siapa itu yang mendapatkan kebahagiaan itu? Dia adalah orang yang benar. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Nah, ini orang yang takut akan Tuhan, abang kakak yang dikasihi Yesus Kristus. Tapi amang, inang, serta biju parjolo dah, aku minta maaf. Minta maaf sebesar-besar sebelumnya. Aku memang agak janggal bahasa Indonesia. Karena udah sempat di kampung 2 tahun 8 bulan dan aku memang terus berbahasa Batak. Jadi memang bercampur-campur ya, kamangnya maklum ya. Abang kakak ya. Iya, jadi kadang-kadang berpikir 2 kali di kepala, apa yang mau disampaikan. Terkadang gitu ya, maaf ya abang kakak ya. Kalau aku campur pun saling mengerti ya, saling paham ya. Iya, kita dihantarkan 2 pilihan. Dia dikatakan si perpesalmen atau si Mazmur, kalau kau pilih yang tepat, kau akan mendapatkan yang kebahagiaan. Nah, kalau kau memilih yang tidak tepat, kau akan mengalami yang namanya kehancuran. Pertama, ayo kita mari lihat abang kakak dalam nats ini. Apa rupanya pilihan yang tepat? Tidak tepat itu. Pertama yang tidak tepat dulu. Apa rupanya pilihan yang tidak tepat? Pilihan yang tidak tepat adalah di ayat 1 dikatakan, jangan menurut nasihat orang fasik. Ini yang pertama. Ini pilihan yang tidak tepat. Kalau engkau hidup di dalam nasihat orang fasik, kau akan mengalami yang namanya kehancuran. Kau tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Pertanyaannya, orang fasik itu seperti apa? Orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Nah, tahu dia tentang Tuhan, dia tahu tentang Tuhan. Dan firman Tuhan, dia tahu tentang Tuhan dan firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Inilah tipikal orang fasik. Nah, ketika kita hidup seperti itu pilihan kita dan kita hidupi di dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan tidak akan kita dapatkan. Apalagi selanjutnya, dikatakan lagi yang kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Ini pilihan yang tidak tepat tadi abang ya, abang kakak ya. Yang kedua, yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ketika kita berdiri di jalan orang berdosa, apa yang kita dapatkan dari pilihan kita itu? Kehancuran, hukuman, penghakiman. Itu yang kita dapatkan. Orang berdosa apa? Apa arti orang berdosa? Orang berdosa, orang yang melakukan kejahatan dan hidup menuruti hawa nafsunya. Inilah abang kakak, ketika kita memilih itu, ketika kita memilih di dalam hidup kita berdiri di jalan orang yang berdosa, kita akan mendapatkan yang namanya kehancuran atau tidak kebahagiaan. Ketiga lagi dikatakan, jangan pilih yang namanya atau dikatakan di sini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini disuruh sama kita, jangan memilih duduk di dalam orang pencemooh. Nah, ketika kita duduk di dalam itu, ketika kita menjadi pencemooh, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Apa orang pencemooh, abang kakak? Iya, pencemooh itu dapat diterjemahkan ya, orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan, menghakimi, suka mengejek, suka mengkritik, kerjanya sukanya menggosip, dan terlebih merendahkan sesamanya. Jadi tipikal pencemooh ini juga mudah sekali menemukan kesalahan orang lain, selumbar kesalahan di mata orang lain, tapi tidak dapat melihat balok di mata sendiri. Inilah orang yang pencemooh. Artinya ketika kita memilih itu, maka yang namanya kebahagiaan tidak ada bersama kita. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang tidak tepat yang dipaparkan oleh si perpesalmen atau Raja Salomo. Yang kedua, dikasih pilihan yang tepat. Apa itu pilihan yang tepat? Abang kakak yang dikasih Yesus Kristus, itulah yang dikatakan ayat kedua.
Ketika kau memilih ayat yang kedua ini, pilihan yang tepat ini, kau akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Apa rupanya abang kakak yang dikasih Kristus? Kesukaannya Taurat Tuhan. Ketika kita memilih ini, maka kebahagiaan akan tinggal di dalam kita. Berkat Tuhan akan tinggal di dalam kita. Kesukaannya di dalam Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu dilanjutkan ya abang kakak ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang hidup seperti ini, yang diam di dalam Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Apa kebahagiaannya bang kakak yang dikasih Kristus? Sederhana, di sini sangat dijelaskan. Kebahagiaannya pertama dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini sungguh luar biasa, abang kakak yang dikasih Kristus. Kalau namanya pohon yang hidup atau ditanam di tepi aliran air, las buah pihak kamang akainang, yang namanya katanya datang kemarau, ini tidak terasa sama pohon itu. Dia akan tetap hidup. Meskipun ada yang namanya kemarau panjang pun itu, tapi ketika pohon itu ditanam di tepi aliran air, dia tidak akan mati. Inilah kebahagiaan orang yang memilih pilihannya hidup di dalam Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Baru dikatakan lagi, buahnya menghasilkan buah. Dia menjadi berkat. Buahnya pada musimnya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Selalu berbuah. Ya nggak mungkin, walaupun tadi seperti kukatakan tadi ya abang kakak, walaupun yang katanya datang kemarau, dia nggak terasa sehingga air yang mengalir itu bisa menumbuhkan dia dan menghasilkan buah. Nah, ini kalau kita hidup di dalam Taurat Tuhan. Baru dikatakan lagi, dan yang tidak layu daunnya. Apa artinya dan tidak layu daunnya? Mungkin kita tahu tentang tumbuh-tumbuhan. Salah satunya fungsinya daun itu adalah menghasilkan makanan pada pohon. Fotosintesis. Kalau pada saat pagi hari daun itu menyerap sinar matahari, itu bisa menghasilkan yang namanya makanan. Artinya tidak layu, abang kakak. Dia akan segar, daunnya akan segar, menghasilkan buah. Menghasilkan yang namanya juga melalui makanan dan menghasilkan buah. Artinya hidup bahagialah. Konteksnya kalau diperhadapkan, dicontohkan tanaman atau pohon yang ditanam di aliran, di tepi aliran air. Hidup. Tidak ada yang namanya kematian. Walaupun ada ancaman yang tadi kemarau, tapi dia tetap hidup om itu. Dan berhasil. Itulah kalau pilihan yang tepat. Pertanyaannya kepada kita, abang kakak yang dikasih Kristus. Pilihan kita di mana posisi kita? Karena posisi menentukan. Posisi kita di mana? Apakah pilihan kita adalah yang tidak tepat tadi, atau pilihan kita yang tepat? Terkadang gini, abang kakak, pilihan hidup konsep yang tadi, orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu nikmat loh. Itu memberi kenikmatan, karena itu konteksnya juga dapat dikatakan kehidupan duniawi. Karena kalau berbicara tentang kehidupan duniawi ini sangat enak. Ibarat apa amanginang yang manis-manis, tapi membuat sakit. Kalau hidup yang benar itu, yang pilihan yang tepat tadi, sulitnya itu memang hidup, misalnya menghidupi, merenungkan firman Tuhan tadi, menghidupi Taurat Tuhan, itu sakit memang, kayak pahit memang, susah, tapi memberikan seperti obat, memberikan kehidupan kalau kita hidupi. Persoalannya mana kita pilih? Tapi melalui nats ini kita diantarkan abang kakak yang dikasih Kristus untuk memilih. Tapi perpesalmen mau mengajak kita dengan yang diberikan dia petunjuk hidup dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam,
dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu kita diajak untuk memilih pilihan yang tepat, yaitu merenungkan firman-Nya, hidup dalam Taurat atau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Itulah yang kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Amang Pendeta, calon pendeta Amang Calvin yang sudah menjelaskan untuk kita tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Iya. Ya. Gimana Abang Kakak? Mungkin dari pembahasan ini, video yang saya ikuti juga sudah cukup jelas ya pemaparan dari Abang Calvin. Tapi jika ada Abang Kakak yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan, saya persilakan Abang Kakak. Saya Bang. Ya, Ayat 5 silakan. Amang, saya mau coba ayat 5 ini saya hanya ingin dapat kejelasan Amang mengenai ayatnya kan berbunyi seperti ini ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Bisa dijelaskan nggak nih Amang mengenai penghakiman? Tadi saya berpikir kalau tidak tahan dalam pujian, oke, mungkin ya. Tapi Ya. dalam penghakiman ini konteksnya seperti apa ya, Amang? Ya, makasih Nangnya. Ada lagi? Kamu kayaknya? Itu aja. Iya. Abang Kakak. Ya, aku pikir langsung aja ya. Ya, Bang ya. Langsung ya. Nanti dilanjutkan lagi Pak. Ya, konteksnya langsung ke penghakiman, artinya terdengar Abang Kakak? Ya, konteks penghakiman itu penentu kita nantinya masuk surga atau neraka. Jadi, kalau tetapnya hidup di dalam kefasikan, tidak ada perubahan, ya pada akhirnya di hari penghakiman, bahwasanya orang yang hidup di dalam kefasikan, dia tidak akan mendapat namanya bagian kerajaan surga. Nah, itu dia, itu langsung ke arah situ ya, Kak ya. Ke arah situ dia ditentukan, atau tafsirannya ke arah situ. Jadi orang yang hidup fasik yang tidak mau berubah, dan itu pilihannya di dalam hidupnya, dia tidak akan menerima yang namanya bagian kerajaan surga. Itu. Demikian. Atau gini, makanya itu juga bisa disinambungkan di ayat 4. Nah, posisi kan, ini kan contoh penentuan kita nanti di ayat 4 ini. Penentu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya, sekam kita tahu ya, kalau sekam ya, dia nggak berisi. Nah, ketika datang angin, ya dia tersisih. Artinya dia tidak bagian ketika penyaringan, ibaratnya seperti itu ya, Abang Kakak ya. Dia tidak tinggal di dalam kerajaan surga, dia tersisih. Nah, bisa dimusangin. Ya, artinya lebih tepatnya ke penghakimannya, Inang ya, penghakiman penentu masuk surga atau tidak. Ya, demikian. Amang, saya mau bertanya, Amang. Ya, oke, siap. Kita kan sekarang membimbing anak adik-adik remaja, di mana konsep yang istilahnya kita bisa menerapkan suatu gambaran. Di sini kan berbahagialah tentang orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Kita konsep bahagia ini secara simpel bagi adik remaja, bagaimana Amang sehingga ketika kita menyampaikan berbahagia itu bergaul akrab dengan Tuhan itu merupakan suatu yang asik. Akan tetapi kan kita tahu remaja berbahagianya itu palingan mereka ketika memegang handphone, gadget mereka. Itu bagi mereka adik remaja yang suatu kebahagiaan dapat
handphone mungkin edisi yang terbaru, yang fiturnya banyak. Sedangkan kalau kita dengar sini kan membaca firman. Ketika kita sampaikan itu, otomatis secara masih mereka labil, masih mereka ini, itu hal yang susah bagi mereka untuk mengatakan itu hal yang berbahagia. Jadi mungkin bisa Amang kasih gambaran kepada kita secara simpel, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa enak loh adik-adik dengan membaca firman Tuhan itu. Karena kalau kita bilang, mungkin di orang dewasa mungkin ya istilahnya juga orang dewasa belum tentu juga membaca firman Tuhan itu atau bergaul itu kita lakukan. Begitu Amang. Terima kasih. Ada lagi Kak Amang, ya Bang Kakak. Ya mungkin bisa langsung ditanggapi dulu, Amang. Iya, makasih ya. Ini dari pemikiran ya Bang Kakak ya, tapi kita bebas nanti, bebas juga. Karena kita di sini diskusi kita bisa saling memberi nanti. Tapi ini pemikiranku. Jadi pada saat saya melayani di ADN Nangka, memang tantangan yang paling berat itu pada saat mengajar remaja atau naposo bulung ya, Abang Kakak ya. Tantangannya memang handphone. Memang itulah yang menjadi dunia kebahagiaan mereka. Tapi yang selalu saya tekankan, Abang Kakak, saya pernah menyampaikan firman Tuhan bahwasanya penentu masa depanmu, aku bilang seperti ini, penentu masa depanmu itu ditentukan oleh Tuhan. Ketika kau memang sungguh-sungguh mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan gereja lah, khususnya untuk misalnya remaja, kau akan dilancarkan Tuhan apapun yang engkau inginkan. Tapi kalau engkau main-main, lebih cenderung seperti handphone, ya aku langsung tekankan aku langsung pati-pati Abang Kakak, aku bilang, jangan harapkan Tuhan memberikan kebahagiaan sama kau. Kalau kau tidak serius, kalau kau tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, aku seperti itu, Abang Kakak, dalam penyampaian firman itu ku sampaikan. Karena dulu ada ku contohkan. Jadi seperti ini. Maaf ya Amang ya. Mungkin ini kayak sebenarnya bukan diskriminasi, tapi ini dari yang kulihat. Bahkan pernah aku khotbahkan. Jadi gini, dulu waktu kami bernaposo bulung, aku ikut bernaposo bulung, kami ada 3 orang berkawan. Ada 3 orang berkawan, tapi 2 orang memang setiap kalau kami latihan hari Sabtu, mereka berangkat dari rumah, samanya kami permisi dari orang tuanya dan istilahnya diberikanlah uang untuk persembahan dan jajan. Tapi yang 2 orang ini nggak sampai ke gereja. Mereka lari ke warnet, warung internet. Aku memang serius sama Inang. Jadi pada saat itu kami tamatlah SMA. Aku memang sempat nganggur, tapi aku rajin mengikuti, dan aku memang rajinlah mengikuti remaja naposo bulung Amang Inang. Dan aku lihat, aku bandingkan, maaf Amang Inang, memang kayaknya kalau aku rimang-rimangi atau aku pikirkan, aku renungkan, kayaknya berkat Tuhan banyak kali sama aku. Pada saat itu aku testing ke STTKBP mulus ya. Yang 2 lagi maaf, bukan mau menjengkali Abang. Inilah artinya memang ada penyesalan bagi mereka juga. Nah, penyesalan. Yang satu kayaknya satu hidupnya maaf, preman, jadi preman. Yang kedua maaf, Amang Inang sekali lagi bukan menjengkali, tapi penyesalan juga akhirnya kalau dikatakan dia karena bermain-main seperti itulah. Dia tempel ban. Maaf ya Bang ya. Artinya disadari mereka yang hidup yang bermain-main. Aku Amang kalau renungkan, aku dulu memang sungguh-sungguh, bahkan dulu waktu di STTKBP. Makanya aku bilang beruntung hidup yang di dalam Tuhan. Itu tentang ada perkhotbahnya di kitab tentang Raja Hizkia, di Raja-Raja.
orang yang dekat sama Tuhan akan beruntung. Nah, Hizkia kan pada saat itu minta, dia karena sakit dia kan minta umur diperpanjang lagi, kan ditambahi dia. Artinya Hizkia orang yang hidup dia di dalam Tuhan. Nah, makanya dikasih Tuhan. Artinya orang yang betul-betul sungguh-sungguh, orang yang dekat sama Tuhan, dia akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Nah, ini langsung dikatakan. Memang bukan langsung dikasih, bukan seperti itu, Amang. Aku langsung memang mengarah ke masa depannya. Kalau istilahnya kita, Tuhan akan berikan dia, rupanya dikasih entah berbentuk jam atau segala macam. Enggak seperti itu konteksnya. Tapi ke depannya. Itu seperti itu aku menekankan di dalam firman sih. Kalau aku, tapi bisa Abang Kakak nanti seperti apa konsep caranya. Ya, demikian. Ya, terima kasih Amang. Ya, saya rasa juga sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Amang Calvin. Di mana Abang Kakak, mungkin sebelum kita ke buku, masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau masukan terkait pembahasan kita tentang Mazmur pasal 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Baik Kakak Abang, jika tidak ada, ya seperti biasa Amang, kita akan lanjut. Nanti akan buku KTB ini akan kita bahas ke adik-adik kita. Kepada Amang Calvin, kita mau mulai dari mana nih Amang? Kita dari pendahuluan atau seperti apa konsepnya Amang? Ya gini ya Bang Kakak ya, aku karena baru pertama kali selama aku hampir 6 bulan di sini, ini baru pertama kali aku ngikut lah. Aku kurang tahu seperti apa konsepnya. Nah, aku mengikut, biar aku perhatikan dulu ya Bang Kakak ya, biar aku paham. Karena aku nggak ngerti. Tadi kemarin aja aku tanya dengan Abang Roni, karena 2 pembahasan di tertib di warta kita di Galatia 6 ayat 2. Makanya aku sempat bingung, kutanya, di mana Nyamang ini Mazmur pembahasan kita KTP ini di mana sebenarnya? Makanya kembali lagi lah kepada kita. Aku biar melihat dulu, mengikuti seperti apa nanti konsepnya, aku ikutlah, mengalir lah Mang ya. Oke, terima kasih Amang. Jadi gimana Bang Roni, kita lanjut Abang? Bang Libert langsung aja ke aktivitas Bang, bacain, nanti mungkin ada pertanyaan di situ yang perlu kita diskusikan, diskusikan Bang. Nah, itu. Oke, makasih Bang Roni. Baik Kakak Abang, kita akan lanjutkan. Mari kita buka buku kita, bahan PA yang buku ketiga kita di halaman 7. Kita mulai dari bagian yang pertama tentang aktivitas. Saya akan bacakan untuk kita, bermain adu kuat mempertahankan Alkitab. Ya, mungkin Abang Kakak bisa kita lihat bersama-sama ya. Saya rasa untuk aktivitas ini lebih tepatnya kita laksanakan di offline. Setuju ya, Kakak? Ya. Jadi izinkan saya, mungkin kita lanjut aja ya Bang Roni ke bagian pendahuluan. Minta tolong Kak Melati, boleh baca Kak bagian pendahuluan? Baik. Joni dan ponsel baru. Sebagai hadiah ulang tahun, Joni diberikan sebuah ponsel oleh ayah dan ibunya. Joni sangat gembira karena akhirnya ia bisa lebih mudah dihubungi dan tidak harus meminjam ponsel ayahnya lagi. Dengan bersemangat, Joni membuka kardus ponsel barunya itu, mengeluarkan semua isinya, membuka penutup belakang, memasukkan kartu SIM, memasang baterai, menutupnya kembali lalu menyalakannya. Ternyata ponsel baru Joni terbilang canggih, tidak seperti ponsel ayahnya. Ada banyak menu dan simbol yang tidak dimengertinya. Joni pun segera mengambil dan membuka buku petunjuk penggunaan yang terdapat di dalam kardus ponsel barunya. Oke, terima kasih Kak Mel. Tolong Kak Betty dilanjutkan Kak. Salah satu fungsi Alkitab adalah seperti buku petunjuk penggunaan yang terdapat dalam kardus ponsel baru Joni itu. Kita perlu membacanya dengan seksama, sehingga kita dapat menjalani hidup kita sesuai dengan maksud Sang Pencipta. Sama seperti buku petunjuk penggunaan ponsel baru yang menerangkan tata cara pemakaian sesuai anjuran pabriknya. Jika kita lalai membacanya atau membacanya sambil lalu saja,
kita akan mengalami kesulitan atau bahkan merusakkan hidup kita. Oke, terima kasih Kak Betty. Baik, Amang dan Kakak Abang, seperti kita lihat dalam pendahuluan di sini ya, cukup jelas bagaimana cerita ini bisa kita lihat ya dalam melakukan atau mengambil suatu tindakan, kita bisa melihat sebuah petunjuk ya, sama seperti cerita Joni dan ponsel baru. Begitu juga tadi dikaitkan di dalam menjalani hidup kita ya, kita bisa berpedoman dengan Alkitab seperti itu, Kakak Abang. Gimana Kakak Abang mengenai pendahuluan, ada yang perlu kita diskusikan? Ya persilakan Kakak Abang, saya rasa cukup jelas sih. Mungkin di sini Bang kita bisa mengaparkan kepada remaja fungsi dari Alkitab itu lebih dari buku panduan ini sebenarnya, karena udah beberapa ahli mengatakan bahwa Alkitab itu merupakan sumber buku yang sumber dari kehidupan di dunia ini, semuanya berakar dari Alkitab. Dan di situ kita perlu menjelaskan kepada adik-adik remaja, mungkin kita bisa gali Alkitab itu sumber pengetahuan, sumber segalanya, yang mungkin bisa kita lihat nanti bisa kita Google tentang Alkitab dari kehidupan, sehingga mereka juga tertarik, wah ternyata buku Alkitab itu tidak hanya tentang yang mereka membuat tidak menyenangkan, tetapi ketika mereka belajar nanti ke depannya, mereka tahu Alkitab itu adalah jawaban dari setiap permasalahan yang ada dari firman Tuhan, dari semua yang tidak mereka mengerti, yang nantinya mereka dapat mencarinya di Alkitab. Itu mungkin yang dari aku, Bang. Oke, terima kasih Bang Roni. Ya, setuju ya Bang dengan masukan Bang Roni. Lewat pendahuluan ini kita bisa antarkan adik-adik remaja kita bagaimana kita sangat atau kita hidupi isi firman Tuhan ya. Mungkin ada lagi Kakak Abang? Baik, jika tidak ada, mari Kakak Abang kita lanjutkan ke pendalaman Alkitab. Saya coba bacakan. Bacalah Mazmur 1 dengan saksama, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sepertinya tadi sudah kita ikutin ya, Abang Kakak, pembacaan yang sudah disampaikan oleh Abang Calvin. Saya rasa kita langsung aja bahas Kakak Abang nomor 1. Coba bandingkan antara orang yang kesukaannya firman Tuhan dengan orang fasik atau yang tidak suka firman Tuhan. Mungkin Kak Linda boleh kasih satu Kak, untuk nanti kita bagikan ke adik-adik remaja kita. Halo Kak Linda. Wah, mantap nih. Sorry Bang, bisa diulang Bang pertanyaannya? Iya nih Kak, tadi Kak kita sudah baca tentang kitab Mazmur pasal 1 Kak. Oke. Jadi ini kita diminta coba bandingkan antara orang yang kesukaannya firman Tuhan dengan orang fasik yang tidak suka firman Tuhan. Jadi ibaratnya yang saya tangkap lebih ke contoh sikap ya Kakak Abang di sini. Orang yang suka firman Tuhan seperti apa, terus orang yang fasik seperti apa. Kurang lebih seperti itu Kak Linda. Oke, saya coba ya Bang. Ya Kak. Ya, jadi dari saya maaf saya terlambat tadi masuk Bang. Jadi dalam Mazmur ini kita bisa lihat bahwa dikatakan tentang bagaimana Tuhan bersabda di sini bahwa berbagailah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya, coba bandingkan antara orang yang kesukaannya firman Tuhan dengan orang fasik yang tidak suka firman Tuhan, banyak ya contohnya ya, terlalu banyak ini. Tapi coba biarlah saya mencoba untuk memberikan satu contoh. Orang yang suka firman Tuhan, contoh yang paling simpel mungkin dia adalah orang yang dengar-dengaran sama orang tuanya, dengar-dengaran sama guru di sekolahnya. Sedangkan orang fasik, ya mereka tentu saja berbuat sesuka hatinya, karena bagi dia apa yang dia sukai itulah yang dia kerjakan, seperti itu ya. Sehingga orang yang suka firman Tuhan pada akhirnya kehidupannya pun akan jauh lebih baik, akan jauh lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang fasik. Seperti itu kira-kira, Bang. Baik Kak Linda, terima kasih banyak Kak. Ya, Bang. Sangat setuju dengan masukan Kak Linda. Saya rasa juga ya Kakak Abang, dari pembahasan kita di sini, tadi juga Amang Pendeta sudah menyampaikan bagaimana orang yang suka firman Tuhan. Lebih ke ini sih, kalau kita tanya mungkin ke diri kita, pasti mereka jawab orang yang baik Bang, sama yang orang yang jahat, lebih ke situ ya. Tapi Kakak Abang, untuk menambah persiapan kita, saya rasa perlu juga kita berbagi. Mungkin dari Bang Roni boleh kasih satu contoh Bang? Ini contohnya bisa dengan di bab 1 sih nih Bang, di mana bab 1 itu kan membicarakan tentang hidup lama dan hidup baru, di mana Zakius yang telah berubah. Jadi ketika orang yang tidak suka firman Tuhan itu otomatis dia masih dunia gelap. Kita bawa ke dunia remaja, di mana mereka tidak suka dengan firman Tuhan, itu hidupnya tidak akan terarah. Mereka hanya mementingkan kesenangan sementara yang mereka lakukan. Sedangkan yang suka firman Tuhan itu dia akan selalu berserah, dan dia memiliki tujuan hidup kemana dia ke depannya, dan selalu berserah. Dia akan bawaannya tenang. Ketika sama dengan yang tidak mengenal Tuhan, itu akan bawaannya temperamen dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu mungkin kita bisa sampaikan kepada mereka. Dan hidup orang yang tidak mengenal, yang orang fasik, itu biasanya tidak berantakan, tidak ada schedule atau segala macam. Sedangkan hidup yang dalam Tuhan itu sudah teratur, terarah. Karena mereka akan menata diri mereka, memanage diri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan tuh mereka memiliki schedule yang akan mereka lakukan. Mungkin bisa ditambahin teman yang lain, melihatnya. Ya, terima kasih Bang Roni. Bang Liber. Ya, silakan Kak Mel. Kalau pemikiran saya sih boleh nggak begini ya. Kalau seseorang yang hidup di dalam firman Tuhan itu, semua orang yang hidup di dalam firman Tuhan ataupun enggak, tidak ada jaminan tidak mengalami pergumulan hidup, masalah gitu ya. Jadi siapapun bisa dapat. Tapi yang saya ini sih, kalau dia hidup di dalam firman Tuhan, suatu saat dia menghadapi masalah, dia akan kuat dan dia akan lari ke Tuhan, ya kan? Jadi dia mengambil jalan keputusannya yang positif gitu ya. Sedangkan sering kita ketemu anak-anak remaja gitu ya, kayak artis-artis remaja gitu, menghadapi suatu masalah yang diambil, dia tidak kuat dalam pencobaan, dia mengambil jalan pintas, bahkan maaf nih sampai ada yang bunuh diri gitu ya. Jadi itu sih menurut saya perbedaannya. Jadi bukan berarti anak yang hidup dalam firman Tuhan itu terus lantas tidak ada masalah gitu ya. Jadi tapi kuncinya di hati kita, kuat apa enggak kita menghadapi pada saat kita sakit. Semua orang bisa sakit, tapi seseorang itu kuat enggak? Kita minta kekuatan dari Tuhan gitu. Jadi jangan larinya ke hal-hal yang lain di luar Tuhan gitu sih, Bang. Terima kasih. Ya Kak Mel, terima kasih banyak Kak.
Saya rasa sangat melengkapi sekali juga ya untuk pembahasan kita di nomor 1. Di mana kakak abang yang lain mungkin ada tambahan? Ada tambahan sedikit. Ya, silakan Kak Betty. Kalau aku sih mau menekankan bahwa orang yang suka firman Tuhan berarti dia akan bergaul dengan orang-orang yang bisa menjadikan dia hidup lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, sementara orang yang fasik, dia akan cenderung bergaul dengan orang-orang yang justru akan membuat dia semakin kesenangan. Justru misalnya kalau anak remaja sekarang kan suka ngegeng nih Bang ya. Nah, kalau misalnya mungkin anak-anak remaja kita tekankan lagi bahwa mereka harus mencari teman-teman yang justru bisa membantu mereka untuk lebih baik lagi. Sementara orang yang tidak kenal firman Tuhan atau yang tidak dekat dengan firman Tuhan, orang fasik, dia akan lebih cenderung untuk menyakiti orang lain atau mungkin menyombongkan diri atau bahkan geng-geng yang justru menzolimi ya, dalam artian geng yang membuli teman-teman yang lain yang hidupnya baik, seperti itu sih Bang. Jadi mungkin kedekatan kita itu tergantung pergaulan juga. Seperti yang Bang tadi bilang bahwa itu pilihan dia seperti apa, mau bergaul dengan orang yang baik kah atau yang tidak baik, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Betty. Baik Kakak Abang, saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang sudah kita seringkan di nomor 1. Memang berbicara tentang indikator yang suka firman Tuhan bisa banyak banget ya kita ambil dari remaja seperti saya bilang tadi. Apalagi orang tua sekarang mungkin melihat adik-adik kita aja rajin baca Alkitab atau mengikuti ibadah, itu juga sudah menandakan ciri orang yang suka atau firman Tuhan ya, anak yang penurut. Bahkan hari ini puji Tuhan kita sudah lebih diperlengkapi, kita bisa lebih ingatkan lagi jadi pergaulan yang baik ya, lebih ke hatinya juga seperti pesan Kak Melati tadi ya, kuat menghadapi masalah seperti itu. Mungkin dari Amang Calvin ada yang perlu ditambahkan Amang dari apa yang sudah kita bahas? Ya, sebenarnya banyak Amang tadi ya masukannya dan semua betul-betul masukan yang sangat baik. Ya kalau aku sih melihatnya memperbandingan tadi katanya, bandingkanlah katanya kan. Artinya aku lebih mengarah melihat yang akan didapatkan. Sangat jelas memang sebenarnya nats kita di Mazmur ini. Makanya artinya orang yang suka firman Tuhan, ya jaminan hidupnya betul-betul sangat baik. Orang yang tidak suka, ya jaminan hidupnya tidak baik. Itu yang perlu ditekankan, Mang. Kita bukan menakuti ya, bukan menakuti anak-anak itu atau para remaja, supaya para remaja paham dan tegas dalam memilih. Ya kita paparkan aja. Kalau aku tadi memandang bandingkan itu, kata bandingkan itu, ya apa yang didapatkan sih menurut aku. Nah, makanya aku bilang kalau di dalam orang yang suka firman Tuhan ditekankan dia mendapatkan kebahagiaan apapun ceritanya pasti akan mendapat kebahagiaan. Seperti dikatakan Ineng tadi, meskipun sebenarnya orang percaya, sekalipun orang percaya itu dapat yang namanya, nggak ada jaminan gini Bang ya, nggak ada jaminan yang namanya nggak dapat tantangan hidup, nggak dapat yang namanya pergumulan. Nah, tapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, yang suka firman Tuhan, sebesar apapun yang namanya tantangan itu Amang atau apa kakak, dia akan selamat, dia akan ditolong. Macam pohon tadi, kalau posisinya walaupun itu kemarau, mau berapa tahun panjangnya pun Amang, tapi kalau memang betul-betul di aliran air dia tidak akan mati. Nah, artinya kalau aku tadi memandang itu, bandingkan katanya, ya kebahagiaan, ya orang yang tidak suka firman Tuhan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang terdapat di Mazmur pasal 1 ini. Artinya yang pertama tadi kebahagiaan bukan hanya cuma di dunia ini kalau taat. Dia hidup selama-lamanya seperti pohon. Dan orang yang tidak suka, dia akan mendapatkan penghakiman. Yang tidak mendapatkan kehidupan selama-lamanya. Kalau di dunia bahagia. Kalau yang sampai yang kematian kita selanjutnya, ya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia hidup di dalam firman, atau orang yang suka firman Tuhan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu aku lebih menekankan di situ, makanya kebahagiaan.
dia orang yang suka firman Tuhan dapat kebahagiaan, orang yang tidak suka firman Tuhan dia tidak akan mendapat kebahagiaan. Walaupun apapun itu Amang, dalam rumah tanggaannya pun, dalam rumah tangga, hidup dalam rumah tangga pun nanti dia ke depannya, kalau tidak hidup di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, dia tidak akan bahagia. Walaupun dia punya yang namanya harta, apa segala macam, tapi kalau tidak hidup dalam Tuhan, nanti ke depannya mereka seandainya menikah, tidak bahagia, hidupnya tidak bahagia. Iya, itu aku pikir. Amang ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bang Calvin. Terima kasih Amang Nggak apa-apa. Calvin. Oh, nggak apa-apa ya. Kita juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Aku, biar dilatih Mang. Aku juga karena aku mah kadang-kadang jadi apa? Jadi payah kalau kali lagi. Terima kasih Amang. Ya. Baik, Kakak Abang. Ya. Kita boleh lanjut ya. Saya rasa nomor 1 sudah cukup jelas. Minta tolong Kak Rana Kak yang baca Kak. Mana nih Bang? Nomor 2 Kak. Nomor 2, oke. Perhatikan ayat 1 dan 2 dan baca juga Mazmur 119 ayat 9. Apa saja manfaat firman Tuhan bagi kehidupan manusia? Jadi aku baca yang Mazmur 119-nya ya Bang ya. Boleh Kak. Ya. Mazmur 119 ayat 9 bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi manfaat firman Tuhan di sini jelas bahwa itu seperti rambu-rambu untuk mengarahkan kita apakah tindakan kita itu sudah benar atau belum gitu loh. Jadi itu gunanya mungkin kita ajarkan adik-adik kita untuk pernah baca firman Tuhan sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan saat ada pilihan atau B begitu ya. Yang lebih aman. Abang. Itu Bang Liber menurut pendapatku. Karena setuju Kak. Abang kakak yang lain mungkin ada tambahan tentang apa saja manfaat firman Tuhan bagi kehidupan manusia ya. Mungkin sebagai rambu, Bang. Rambu, ya, Bang. Filter juga bisa. Apa? Soalnya sebagai rambu-rambu atau memfilter kelakuan adik-adik remaja kita. Ya. Tadi sudah disampaikan Kak Rana, Bang Roni, ada tambahan, Bang? Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Bang. Dari kakak abang yang lain, Kak Firaina, Kak Nina, ada yang disampaikan Kak tentang manfaat firman Tuhan? Iya. Silakan Kak Firaina. Sebagai penguat kita pada saat kita di dalam masalah, Bang. Ya. Oke, sepertinya ada gangguan. Dan betul. Mohon maaf Kak Firena, tadi suaranya agak putus ya Kak, tapi kami. Jelek ya sinyalnya. Iya, tapi tadi sudah ketangkap juga Kak. Apa yang Kak Firena maksud, kita sudah paham tentang penguat dalam masalah, betul ya Kak Firena? Oke, ya saya juga sangat setuju Abang Kakak dengan apa yang sudah kita seringkan di sini. Tentu firman Tuhan itu sebagai rambu-rambu ya. Bahkan banyak orang tua dulu mengajarkan kita, gimana sikapmu sudah sesuai firman Tuhan belum? Ini sering terjadi ya. Dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu cara kita menyampaikan ke adik-adik kita.
Atau mungkin bisa diperjelas lagi sama Amang Calvin. Silakan Amang. Ya, terima kasih Bang ya buat masukannya juga ya. Sebagai rambu-rambu, sebagai filter, sebagai petunjuk, bisa juga sebagai rel juga bisa dibilang ya Bang ya. Supaya hidup tetap di dalam koridornya. Nah, ketika lari dari yang namanya firman Tuhan, di luar dari rel firman Tuhan, ya tentu hidupnya tidak bersih lagi. Artinya ini juga menjadi penentu, Alkitab ini menjadi penentu kita ke depannya mau seperti apa. Hasil akhir makanya. Nah, mau aku bilang penentu hasil akhir ditentukan dari sini. Nah, jadi orang yang tidak mau tinggal di dalam hukum Taurat, tidak mau merenungkannya siang dan malam, ya bagaimana hidupnya bisa hidup seperti di dalam rel? Karena ya kan nggak tahu. Tapi kalau tahu pasti bisa hidup dalam rel itu, Mang. Nah, jadi bisa juga sebagai petunjuk, juga bisa juga sebagai rel. Ya, demikian, Mang. Oke, terima kasih Bang Calvin sudah menjelaskan juga tentang nomor 2. Baik Kakak Abang, mari kita lanjutkan ke nomor 3. Minta kesediaan Kak Rina. Silakan Kak. Baca Kak nomor 3. Suaraku kedengeran ya Bang ya? Jelas Kak, jelas. Oke. Nomor 3, coba pikirkan satu hal yang kamu sukai, apa saja yang kamu rasakan dan usahakan untuk mendapatkannya. Ceritakan kepada teman kelompokmu. Kalau ini kayaknya ini maksudnya yang disukainya dalam hal apa ya? Aku juga bingung. Iya Kak, mungkin bisa langsung kita bahas di sini Abang Kakak. Ini lebih ke ini ya, adik-adiknya ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dalam pengertian yang sama, coba jelaskan bagaimana semestinya sikap dan perasaan orang yang menyukai firman Tuhan. Oh, oke. Berarti ini mungkin perbandingan kali ya. Sesuatu hal yang mungkin satu yang dia sukain bisa jadi itu hobi, atau barang, atau kebiasaan gitu. Terus yang kedua itu bagaimana sikap dan perasaannya yang menyukai firman Tuhan. Oke, kalau mungkin aku contoh kali ya Bang. Misalnya biasanya anak remaja itu dia suka sekali melakukan hobi. Hobinya main game. Nah, biasanya apa yang akan dirasakan? Kalau dirasakan itu kan pasti lebih ke kepuasan gitu ya. Terus juga mungkin untuk melatih kemampuan diri gitu ya di situ. Nah, terus bagaimana usaha untuk mendapatkannya, ya mungkin banyak juga remaja yang akhirnya mereka mengambil banyak waktu gitu ya, yang harusnya waktunya misalnya buat belajar, dia juga siapkan misalnya 2 jam untuk main atau mengerjakan hobinya gitu. Nah, terus pengertian yang sama coba bagaimana semestinya sikap dan perasaannya ketika dia harusnya menyukai firman Tuhan. Nah, yang seharusnya menyukai firman Tuhan maksudnya balik lagi, mungkin kalau menurut aku kalau misalnya untuk bisa menyukai firman Tuhan, ya itu harus dilatih dari kebiasaan ya, ketaatan, kayak gitu. Jadi mungkin memang harus mulai untuk memasukkan hobi itu. Maksudnya belajar firman Tuhan itu sebagai hobi gitu loh. Salah satu hobi yang harus dilakukan. Mungkin kayak gitu kali ya, salah satu pengertiannya. Jadi artinya misalnya kalau dia hobinya gaming, nah tapi dia juga harus masukkan effort-nya dia juga untuk menyukai hal itu dalam hobinya itu, yaitu taat sama firman Tuhan. Mungkin lebih ke situ sih, ke dalam jadwal kesehariannya dia. Contohnya ya Bang, misalnya kalau dia hobinya gaming, main gitu ya. Mungkin lebih ke situ sih. Intinya usahanya harus lebih besar. Ini suara siapa ya? Ya, usahanya harus lebih besar untuk untuk taat sama firman Tuhan dibandingkan dengan hobinya. Intinya sebenarnya itu sih kalau dari aku. Kurang lebih itu Bang Liber. Oke, terima kasih Kak Rina. Ya.
Jujur kakak abang saya sendiri masih harus baca berulang-ulang tentang nomor 3, tapi supaya makin mantap mungkin kakak abang yang lain boleh kasih tanggapan. Aku tadi susah juga ya. Pertama juga aku bingung nih, jelas. Ini kaitannya seperti apa gitu ya, Bang. Iya, Tapi Kak. mungkin nomor 3 itu seperti misalnya coba pikirkan satu hal yang kamu sukai. Jadi sepertinya ini sedang mengajarkan supaya adik-adik itu dia suka main game. Jadi kamu harus punya rasa yang sama seperti pada saat kamu membaca firman Tuhan itu, seperti saat kamu suka dengan game gitu loh. Jadi jadikanlah membaca firman Tuhan itu seperti kamu sedang melakukan hobimu yang paling kamu suka itu. Iya. Jadi ya konteksnya mungkin seperti itu ya. Pas aku baca-baca juga mungkin seperti itu. Jadi sekarang kan orang baca firman Tuhan terus terang, apalagi anak-anak sekarang ya, kayaknya berat pasti ya. Saya kebayang pilihan mereka antara bangun tidur, buka Alkitab, sama buka chat atau handphone mereka gitu ya. Karena saya alami juga, anak saya juga begitu gitu loh. Bangun tidur itu bangun langsung ke handphone gitu. Jadi bagaimana mungkin ini suatu pekerjaan yang berat sih sebenarnya. Tapi mungkin saat kita mengajarkan anak-anak itu berarti kita ajak mereka untuk menjadikan membaca firman Tuhan itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mereka bisa dapat sesuatu gitu loh. Berat sih. Ya mungkin seperti itu ya konteks penjelasannya untuk anak remaja. Oke, makasih Kak Rana. Ya, sudah cukup jelas ya. Gimana kakak abang yang lain? Ada yang masih menanggapi kakak abang? Oke, dari Amang Pendeta, dari Amang Calvin, ada Amang? Halo Mang, ya, bisa seperti yang sampaikan abang kakak ya. Tadi memang pas, aku sempat juga bingung tadi, cuma aku baca-baca lagi dan mendengar penjelasan dari kakak Ratna ya agak dapat. Ya, aku Mang, hobiku memang kesukaanku itu jalan-jalan sebenarnya. Nah, contoh ya jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan ini misalnya keluar kota kan tentu ada niat. Nah, tapi nggak langsung misalnya kita tentukan jalan-jalan kita, misalnya ke Bali, entah kemana gitu kan. Ya kalau yang seperti kami harus nabung dulu. Nah, diniatkan, ada niat. Nah, tabung. Jadi ketika nanti udah full dan pas jadwalnya, ya berangkat. Seperti itu kan gitu kan. Nah, hal seperti itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak remaja ketika dia memang mencintai entah apa hobinya yang disukai dia. Nah, demikian juga lah seperti yang begitu dengan firman Tuhan. Ya harus ada niat dari diri. Ya, seperti apa misalnya tadi berbicara tentang firman Tuhan, ya diniatkan. Ya dia harus buat perencanaan-perencanaan, misalnya kayak tadi harus polanya diubah kan gitu kan, seperti bilang Inang Ratna tadi. Ya kita jumpai memang remaja atau memang anak-anak sekarang lah ya, bangun tidur itu ya handphone dibuka. Kalau buka Alkitab nggak apa-apa kok di handphone, tapi cenderung buka WA. Dan bahkan adanya orang yang mendownload Alkitab mungkin di handphone, tapi bisa dipastikan kalau anak-anak sekarang itu dibuka palingan ya kalau enggak hari Minggu ya bisa jadi itu pas pelajaran agama. Tapi pelajaran agama pun jarang gitu ya. Artinya harus ada niat. Diniatkan memang kalau memang dia suka untuk yang namanya firman Tuhan, seperti yang suka entah hobinya apa, niatlah. Karena orang yang anak-anak sekarang pemain game itu, apapun usahanya, banyak kali usahanya dibuat kalau untuk bermain game. Walaupun Amang Inang, aku udah lihat, dia dilarang mamaknya. Ini kemarin kejadian di waktu aku di Barus. Dia dilarang mamaknya, jangan sampai dilihat mamaknya dia main game. Tapi apa? Karena ada niatnya untuk main game terus, dan itu adalah salah satu memang udah hobinya dan dirasuki, dia pergi ke ladangnya.
Nah, diladangnya dia main game. Artinya ada niatnya. Niatnya besar kali. Nah, begitu juga lah seharusnya. Sikap orang yang mau hidup hidup berbaur dengan firman Tuhan. Ya, harus ada niat. Itu yang harus dimunculkan di tengah-tengah, atau sikap yang dimunculkan di tengah-tengah remaja yang kita akan ajarkan nanti. Ya, aku pikir seperti itu. Abang Kakak. Ya, saya sampaikan kembali kepada moderator. Terima kasih Abang Calvin sudah mempertegas juga ya tentang pertanyaan di nomor 3. Baik, Abang Kakak, mari kita lanjutkan ke nomor 4. Minta kesediaan Kak Nina. Silakan Kak. Terima kasih Bang. Aku bacain dulu ya pertanyaannya. Ya. Menurutmu apa yang dimaksudkan oleh pemazmur dengan frasa merenungkan siang dan malam? Kalau saya boleh berpendapat sedikit, menurut saya siang dan malam berbicara tentang waktu. Dari siang ke malam berbicara tentang satu hari waktu berjalan. Jadi yang dimaksudkan dengan pemazmur adalah bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi dalam satu hari pun tidak boleh kita lepas dari firman Tuhan. Itu dari aku Bang Liber. Ya, terima kasih Kak Nina. Sangat setuju Kak dengan anggapan Kak Nina. Mungkin Abang Kakak yang lain ada yang ingin menambahkan Kak? Kami persilakan. Bang mau nambahkan Bang. Ya, Bang Roni. Menurutku yang dimaksud dengan pemazmur merenungkan siang dan malam, ketika kita ada suatu mungkin nas yang membuat mereka ini yang perlu mereka renungkan, mereka tidak bisa mengandalkan pikiran mereka sendiri. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk memampukan kita memaknai apa maksud dari firman itu buat pribadi kita. Karena dengan demikian Roh Kudus itu kan bekerja turut dengan Roh Kudus, dia pasti akan lebih mengerti, lebih memaknai. Ketika dengan mungkin dengan kekuatan kita, dengan kepahitan kita, itu akan susah untuk kita lakukan. Ketika dengan Roh Kudus, dengan merenungkan siang dan malam, itu akan mungkin menjadi pribadi dia itu ketika ada suatu masalah, dia akan oh ya, ini yang dimaksud dengan firman itu. Mas Yanau Bang. Oke, terima kasih Bang Roni. Ya, kakak abang yang lain. Bang Liber, saya boleh bertanya? Ya, silakan Kak Linda. Saya mau bertanya kepada Amang Pendeta, Amang calon pendeta Calvin, boleh Amang? Ya boleh Nang. Ya, baik. Jadi saya mendengar bahwa katekisasi yang kemarin ini anak-anak diajarkan bagaimana caranya untuk rajin membaca Alkitab, seperti itu ya, Mang ya? Iya. Saya mau bertanya bagaimana cara Amang Pendeta untuk mengontrol apakah anak-anak itu benar-benar membaca Alkitabnya atau tidak. Boleh dijawab, Amang? Boleh, Nang. Ya. Jadi memang Inang, itu setiap kami ada pertemuan itu kami tanya. Ya, sejauh mana anak-anak membaca? Ya pokoknya dijawab Nang. Tapi penentu pada akhirnya di momen pas sebelum maka tindak konaporsion lah. Seminggu kami panggil itu mereka, kami suruh Alkitab yang mereka baca, kami suruh dikumpulkan. Jadi pada saat pengumpulan Alkitab itu, kami akan lihat, mana yang biasanya kan setidaknya gini Nang, ya kalau yang betul-betul baca itu Alkitab itu tidak cantik, karena kita hampir setahun kita kasih dia megang itu. Ya kalau masih bersih, masih cantik Alkitabnya, berarti bisa dipastikan nggak dibuka dia. Nah, pada saat aku konteks dulu Nang ya, konteksnya aku dulu waktu mewawancarai, karena aku sempat wawancarai. Jadi aku bilang gini, kalau aku mengontrolnya Nang ya, saya bilang, kalian dikasih Alkitab. Nah,
Itu selama setahun kalian pegang. Udah? Aku tanya Inang, apakah udah kalian baca atau belum adik-adik? Udah Amang. Oke, kalau udah dibaca, Amang minta dulu. Dari semua yang kau baca perjanjian lama dan perjanjian baru, cobalah dulu sebutkan ayat yang paling kau suka. Tentu kalau membaca ada ayat yang paling suka. Nah, kalau disuka tentu dihafal itu Nang. Hafal, bisa hafal mati. Aku minta satu aja, Amang minta satu aja. Apa yang terjadi Nang? Banyakan, tidak ada satu pun tidak ada yang lengket. Artinya ada yang cuma sekilas saja baca gitu, tapi dengan tidak sungguh-sungguh kalau aku lihat. Tapi kalau yang sungguh-sungguh, setidaknya satu ayat pasti ada diingat. Tapi cenderung waktu saya wawancara itu Nang, yang disampaikan dia ayat-ayat populernya, ayat yang udah biasa dihafal. Tapi ayat yang lain, yang di luar konteks yang terkenal, yang sudah kita biasakan hafal, itu nggak ada. Artinya cuma hanya sebatas membaca gitu aja. Jadi kalau aku lihat Inang, keinginan daripada anak-anak itu memang minim lah untuk membaca Alkitab. Aku simpulkan. Itu cara pengontrolan aku waktu kami dari pertemuan sampai masuk ke wawancaranya Nang ya. Ya, demikian. Ya, makasih Amang. Sebab kami kan pegang anak KTB ya, Amang kan tahu ya bahwa kami pegang anak KTB. Jadi di dalam anak KTB saya itu juga ada anak-anak yang baru lepas CD. Oh ya. Nah, kemudian di dalam KTB itu saya ingin mengetahui sejauh mana proses dari kegiatan membaca Alkitab itu, sampai sejauh mana sih mereka gitu. Tetapi maksud saya ini hanya untuk pembicaraan kita saja, Mang ya. Jadi jadi ada beberapa anak yang memang dia membaca sampai rata-rata sih nggak sampai di Wahyu ya, dia bacanya ada yang Yudas lah, ada yang Perjanjian Baru, tetapi ada anak itu yang memang dia hanya baca sampai di Kejadian. Iya, ada. Jadi saya bilang kalau Kejadian itu masih sangat jauh sekali gitu ya. Kalau dia sampai di Perjanjian Baru, katakanlah dia sudah di Matius, Markus, Lukas, itu mungkin saya merasa teknik ini cukup berhasil. Tetapi ternyata dia baru Kejadian gitu. Jadi saya pikir masukan saja buat para pendeta bahwa bagaimana caranya bagus dikasih pelajaran untuk membaca Alkitab, di mana Alkitabnya diberi di awal, kemudian ada evaluasi di akhir. Nah, saran saya ini kan memang membaca, tetapi kalau ini belum sampai pada konteks merenungkan siang dan malam. Karena kalau merenungkan ini kan artinya dia membayangkan apa yang dia baca, dia mengimplikasikan apa yang dia baca ke dalam kehidupan sehari-hari, itu yang disebut dengan merenungkan. Tetapi saya sadar bahwa tingkat anak-anak katekisasi ini hanya membaca, dan memang itulah tugas mereka supaya mereka mencintai Alkitab dengan cara membaca. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa ada anak yang baru Kejadian, baru sampai di Kejadian, itu baru paling awal, karena memang kalau baca Alkitab baru di awal-awal itu satu tantangan yang berat, karena memang terus terang membosankan, karena di situ kita ada beberapa pasal yang kita hanya membaca nama-nama. Keturunan ini, keturunan itu, keturunan ini, satu pasal hanya itu. Jadi itu memang bagi mereka mungkin membosankan. Masukan saya buat amang calon pendeta dan para pengajar CD mungkin ke depan tidak hanya dikontrol di akhir, ya, tidak hanya dikontrol di akhir. Mungkin mungkin dikontrol dalam selama setahun itu ada beberapa kali dikontrol gitu, Amang. Jadi jangan kelepasan sampai dengan pada akhir baru ketahuan, oh iya dia baru baca Kejadian. Padahal saya sampaikan kepada mereka, justru Wahyu itu adalah sesuatu yang sangat menarik kalian baca gitu, karena kalian anak-anak laki, kalian suka games, kalian suka baca komik, disitulah sebenarnya kalian akan sangat mencintai Alkitab di dalam Wahyu itu, karena banyak sekali cerita-cerita yang seperti kalian. Kalau cerita-cerita kalian baca komik apa itu ada di Wahyu, saya sampaikan begitu supaya mereka tertarik gitu kan. Karena anak-anak ini kan
kalau nggak dipancing dengan sesuatu yang trending saat ini, mereka merasa ini nggak ada gunanya gitu loh, Amang. Jadi masukan saja sih buat Amang. Jadi nanti ini saya suka sekali. Bahkan ketika diumumkan bahwa anak-anak katekisasi belajar membaca Alkitab untuk mencintai Alkitab dengan cara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 tahun. Saya pikir ini sesuatu yang menarik dan andai kata saya dulu waktu katekisasi saya diajarkan itu, saya akan senang sekali seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya itu nggak dilakukan dengan baik sama anak-anak. Mungkin mereka juga alasannya banyak dan saya pikir alasannya mereka itu juga alasan-alasan yang masuk akal lah, banyak tugas sekolah dan segala macam. Tetapi kalau memang tidak di-encourage mereka untuk membaca Alkitab itu secara rutin, memang susah, Amang, karena kalau dilepas begitu saja, ayo baca, nanti setelah 1 tahun baru saya cek, itu ketinggalannya terlalu jauh. Jadi maksud saya nggak tahu, mungkin Amang punya ide yang lebih baik, tetapi menurut saya cara pengecekannya itu ada bermacam-macam cara lah, kecuali 2, 3, atau 4 kali, mungkin juga ada tugas, misalnya dia membaca di Mazmur 1. Mungkin ketika sampai di Mazmur 1 diberikan tugas kepada mereka, misalnya apa artinya membaca, merenungkan Alkitab siang dan malam. Itu tugas mereka, terpaksa mereka baca gitu loh. Itu aja sih, Amang. Jadi kalau menurut saya ya itu, merenungkan siang dan malam artinya dia tidak hanya membaca, tetapi dia membayangkan dan mengaplikasikan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu ke dalam dirinya. Terima kasih, Amang. Baik, terima kasih Kak Linda. Baik, Kakak Abang, mana untuk nomor 4? Adakah yang masih Bang? Ya, silakan Kak Melati. Ini berbagi aja ya. Saya kan dengan anak-anak KTB itu setiap hari ada program baca Alkitab setiap jam 6:30 malam. Nah, terus saya waktu itu mengikuti karena waktu anak saya CD itu saya kebetulan suka dengar gitu ya, suka dengar mereka CD gitu kan. Terus saya dengar di situ Amang Pendeta itu menganjurkan hanya membaca aja, ya, tidak yang berusaha untuk memahami, mengerti gitu kan, itu kan susah. Jadi hanya membaca gitu kan. Dan saya juga ke adik-adik KTB itu begitu, kita berjanji hanya membaca gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pikir-pikir kayaknya sepertinya kayak hanya menghabiskan waktu gitu ya, hanya untuk kita ketemu Zoom, membaca gitu. Dan yang saya alami juga memang di saat membaca begitu itu tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, karena ada misalnya 7 orang dengan intonasi, titik komanya di mana itu berbeda, itu pengertiannya juga udah beda, kita nggak ngerti gitu kan. Nah, akhirnya saya coba-coba berpikir gimana caranya gitu ya. Jadi semasa liburan ini, saya dengan adik-adik itu tidak ketemu tatap muka di Zoom. Jadi kita masing-masing baca, terus dan memahami sendiri, karena saya juga mengakui kadang sekali baca itu tidak mengerti gitu kan, jadi harus berulang-ulang baca baru oh ceritanya begini, ternyata menarik juga gitu kan. Nah terus saya anjurkan ke adik-adik itu begitu, dan supaya ngecek mereka itu baca apa enggak, saya suruh setelah mereka baca 2 pasal per hari itu dirangkum, diringkas, dan nanti akan dikirimkan ke saya laporannya di Japri. Dan apapun yang saya dapat itu setelah saya baca, saya ringkas, rangkum apa, saya kirimkan di grup untuk mereka bisa bandingkan apa yang mereka dapat dan apa yang saya dapat. Nah itu sedikit usaha yang sangat minim lah ya untuk
merangsang anak-anak itu mungkin untuk mau aja dulu gitu ya, belum tentu jadi suka hobi gitu ya, tapi mau aja dulu aja udah syukur banget gitu kan. Nah, kalau saya sih memahaminya seperti itu. Jadi saya dengan berulang-ulang baca, terus itu bisa paham gitu. Gitu aja Baik, sih. terima kasih Kak Mel. Saya rasa sangat bagus juga ya untuk kita bisa nanti ikutin program-program yang baik dari kakak abang kita. Ya, sama lah seperti yang Kak Mel sampaikan juga, seperti masukan dari Kak Linda. Saya rasa nanti untuk poin berikutnya di sini tentu sangat berkaitan ya. Mungkin sebelum kita lanjut dari Amang Calvin, ada tambahan lagi Amang tentang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ya, terima kasih Bang. Ya, berbicara tentang merenungkan, pertama yang paling dasar yang harus kita ketahui adalah diawali dengan membaca Bang ya. Bagaimana bisa merenungkan firman Tuhan kalau tidak diawali dengan yang namanya membaca? Apa yang mau direnungkan kalau tidak membaca? Berbicara tentang siang dan malam, ini berbicara tentang waktu. Tapi kalau penerjemahan aslinya dia berbicara tentang gini, Mang. Pagi terbit, siang itu terbenam. Artinya satu hari setiap harinya kita harus merenungkan firman Tuhan, membaca. Tapi dilandasi dengan baca umang ya. Dilandasi dengan baca dan merenungkan. Jadi tiap hari tidak ada berbicara tentang 2 hari lagi lah, pas hari Minggu sajalah, tidak seperti itu. Tapi gitu Mang, abang kakak ya, tantangan memang anak remaja ini aku lihat. Kalau membaca full itu memang jujur. Kalau berbicara secara manusia kita, itu membosankan kalau dia dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau aku seperti ini sih sebenarnya konsepnya. Walaupun misalnya seandainya ya, 10 atau 50 ayat-ayat yang menarik, itu dibaca dia, didengar dia, dan direnungkan dia, itu sangat bagus sebenarnya. Bukan harus Kejadian sampai Wahyu itu. Karena kalau itu banyak di Kejadian berbicara tentang cerita. Tapi kalau aku bilang ayat-ayat menarik, pasti akan diingat. Dan dia dari ayat-ayat menarik itu, dia akan terbuka hatinya untuk membuka dengan namanya Alkitab. Membuka Alkitab. Gue selalu baca dari Kejadian apa. Tapi terbuka dengan yang namanya Alkitab. Terbuka hatinya untuk baca. Tapi memang banyak usaha yang dibuat memang. Aku dulu pernah rajin ya, termasuk rajin dulu aku waktu masa kuliah, men-share dengan yang namanya renungan-renungan kitab, ayat-ayat terkenal lah, ayat-ayat yang betul memotivasi, yang betul-betul sangat menginspirasi lah ya, abang kakak ya. 1, 2 orang, 3 orang mau merespon itu. Tapi pada akhirnya ada juga hanya sebatas gitu aja, masuk misalnya ke WA, kita saat ini kayak gitu juga. Masuk ke WA udah siap, kadang-kadang nggak dibaca kan gitu kan. Tapi kalau aku pikir memang perlu kreasi-kreasi baru dalam penyampaian firman itu. Misalnya mungkin ada background, aku suka dengan itu Inang ya, abang kakak ya. Kalau dia firman itu dia menarik dia, yang misalnya ayat ini menarik gitu kan. Dia dengan background gambar, itu mungkin menarik karena itu tantangan saat ini. Cuma hanya sebatas kata-kata itu aja di chat, itu nggak dibaca kalau aku lihat. Tapi itulah yang mau aku bilang. Dirangsang dulu lah, dirangsang dengan melalui ayat-ayat yang tertarik. Jadi melalui itu nanti dia terbuka hatinya, membuka yang namanya Alkitab, mau membaca. Ya, aku pikir itu. Baik, terima kasih Abang Calvin. Baik, abang kakak, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Mengenai pendalaman Alkitab, kita sudah bahas nomor 1 sampai nomor 4. Ini tiba kita akan lihat mengenai perenungan. Sini juga sangat membantu kakak abang. Di sini disimbolkan sebagai jari tangan kita ada 5, yaitu mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan. Pada kesempatan ini minta tolong suara Kak Valen, tolong dilantunkan Kak, baca penjelasannya Kak Valen. Ya Bang. Oke, perenungan.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melekat pada firman Tuhan, yaitu mendengar, membaca, mempelajari, dan menghafal firman Tuhan. Namun demikian, firman Tuhan baru akan memberi manfaat paling maksimal dalam kehidupan seseorang manakala ia merenungkan dan melakukannya. Tindakan merenungkan firman Tuhan selalu membuahkan tindakan ketaatan yang nyata. Udah kan, Bang? Boleh dilanjut lagi, Kak? Oh, oke. Selidiki dirimu sendiri dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kamu menyediakan waktu khusus untuk mendengar, membaca, mempelajari, dan menghafal firman Tuhan? Apakah Oke, kamu... tanpa di situ Oke. dulu, Kak Valen. Baik, Bang. Mari kakak abang kita diskusikan. Saya minta Kak Valen dulu deh, nomor 1. Apa tanggapannya Kak Valen? Kalau misalkan pertanyaan ini juga kita ajukan ya, dari kita ya. Ya, Bang. Mungkin ya yang pertama yang pastinya mereka dijelaskan dulu ya, Bang. Maksudnya bedanya mendengarkan, membaca, mempelajari, dan menghafal firman Tuhan itu seperti apa. Nah, soalnya pasti ada yang mendengar aja, ada yang membaca aja, ada yang mempelajari aja, dan ada yang menghafal firman Tuhan juga kemungkinan ada kayak gitu. Nah, mungkin caranya setelah kita menanyakan ini adalah paling mereka kan biasanya bilangnya ada Kak baca BR, kelompok kami sih belum ya kayak gitu. Tapi memang selalu belum secara bareng-bareng, tapi secara pribadi ada yang sudah. Nah, mungkin bagian yang terkhususnya sangat sedikit mungkin mempelajarinya kayak gitu ya. Namanya remaja mempelajari sendiri kan kayak PA sendiri kan. Kayak PA sendiri, gali sendiri itu mungkin akan sulit kayak gitu. Dan mungkin agar nantinya sama-sama kita bisa sampai di level mempelajari iya, menghafal firman Tuhan juga iya, mungkin ini yang bakal aku coba himbau kayak gitu. Bagaimana sih cara untuk mengajak, mengawali untuk bisa PA atau mempelajari firman itu sendiri. Kayak gitu sih, Bang. Oke, terima kasih Kak Valen. Sangat setuju ya dengan masukan Kak Valen. Saya rasa juga kalau Kak Abang, di sini kita lebih menekankan ke adik-adik kita bagaimana mereka kembali lagi seperti di awal ya, bisa mencintai akan firman Tuhan tersebut ya, suka. Nah, poinnya saya rasa lebih ke arah sana, karena kalau mereka sudah suka, seperti tadi tentang hobi itu sudah menjadi hal yang sangat disukai, pasti dia cari, dia berusaha mendengar, baik lewat radio ya, atau membaca, mempelajari, dan mungkin menghafal ayat-ayat pilihan. Ya, abang kakak, sebelum kita lanjut nomor 2, mungkin ada tambahan. Ya, jika tidak ada, saya persilakan Bang Roni, Bang. Tolong nomor 2, Bang Roni. Apakah kamu selalu merenungkan, mengambil penerapan praktis dari firman Tuhan yang kamu dengar, kamu baca, pelajari, dan hafalkan? Mungkin ini pas di waktu diskusi sama remaja yang mungkin kita bisa sampaikan, Bang, dan mereka mungkin ada berbagai macam tanggapan yang mereka lakukan. Karena ini pribadi remajanya masing-masing, Bang. Ya, Bang. Jadi setuju ya. Mungkin kakak abang yang lain ada yang menanggapi lagi. Saya rasa ini juga lebih di kelompok kita ya penerapannya. Oke, terima kasih Bang Roni dan kakak abang semua. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian penerapan. Gimana kakak abang? Apakah di sini perlu kita bahas masing-masing atau di kelompok kita saja? Saya rasa bisa di-handle kakak abang masing-masing ya kakak abang. Bang Willy, gimana Bang? Mungkin ada masukan? Sepertinya suara Bang Willy belum kedengaran dari tadi.
Kak Rina, gimana Kak? Untuk penerapan saya rasa sudah bisa ya Kakak Abang dari kelompok kita. Kita bisa langsung minta adik-adik kita menuliskan apa yang sudah mereka dengar, bagaimana mereka bisa suka membaca lebih ke arah sana ya Kakak Abang, mempelajari dan terlebih membuat hafalan. Bang, sore nih Bang, kalau saya lihat materinya kan cukup padat nih, karena Iya, Kak. banyak diskusi juga. Saya sih minta pendapat aja. Apakah memang dalam satu pertemuan ini bisa kita sampaikan ya? Kalau ngejar materi sih mungkin ya, kayak tadi kita langsung skip bisa ya. Tapi kalau poin per poin saya rasakan butuh diskusinya cukup banyak ya, karena Ya. pengennya kan di KTB itu banyak diskusi ya, bukan untuk menjelaskan, diskusi juga Ya. dengan mereka. Nah, materi yang kita bahas sekarang ini terus terang menurutku padat banget ya, dan terutama di poin-poin yang terakhir ini, selidiki dirimu itu kan berarti kita harus menanyakan ke mereka itu satu persatu nih, menyediakan waktu khusus sampai ke yang kolom-kolom ini. Nah, saya mau bertanya sih sebenarnya, apakah memang kita cukup satu pertemuan atau bagaimana ya untuk membahas ini di KTB kita masing-masing? Ya mungkin kembali lagi ke kita, Kakak Abang, gimana masukannya yang terbaik. Ya. Benar sih yang Kak Betty sampaikan, jujur saya sendiri kadang dalam satu bab itu bisa 2-3 pertemuan ya Kakak Abang. Tapi poinnya sih Kak Betty, menurut saya kalau kita sudah paham, lebih ke kita masing-masing sih Kak, bagaimana kita berdiskusi ke diri kita. Kalau mau kita buat beberapa pertemuan, setuju-setuju aja sih Kak Betty. Gimana tanggapannya Kakak Abang? Oke, kalau dari aku kali ya Bang Liber, menanggapi yang ditanyakan oleh Kak Betty, sebenarnya kalau balik lagi ke awal, menurutku sih kan balik lagi pembahasan kita ini kan memang dari buku tidak selalu harus satu pertemuan itu dihabiskan. Karena jujur aku pribadi pun kalau flashback gitu ya, ada beberapa bab yang aku juga bahas itu bisa sampai 2 minggu gitu. Nah, jadi kan karena menurutku ya seperti diskusi kayak gitu kan, apalagi semakin banyak orang, semakin banyak pendapat. Nah, itu kan juga mungkin memakan waktu, sedangkan kita KTB itu mungkin paling lama itu 2 jam. Lewat dari 2 jam, itu udah agak susah. Kayak gitu. Ya. Aku nge-lag ya. Lancar Kak Karin, suaramu dengar kok Kak. Oh lancar ya, oke. Iya, soalnya mungkin kalau dalam waktu 2 jam membahas materi yang cukup, kalau menurutku materi buku ketiga ini cukup banyak ya, maksudnya cukup luas. Jadi memang tidak, menurutku sih balik lagi ke kesiapan dari kakak abang yang menjadi PKTB. Kalau memang dirasa tidak bisa dihabiskan dalam satu pertemuan, ya nggak masalah, nggak usah dipaksakan. Karena kan memang keunikan tiap KTB kita beda-beda, ada yang mungkin 10 orang, ada yang 8 orang, ada yang kayak aku nih kelas 11-12 mungkin paling banyak 3 orang, 4 orang kayak gitu. Nah, jadi kan bervariasi gitu. Jadi ya aku sih kembalikan lagi ke pemimpin KTB-nya gitu. Jadi tidak diwajibkan harus kelar satu pertemuan satu bab. Kak, Kenapa Kak? kondisinya karena gini, aku berpikir karena kan kita pertemuan per KTB itu hanya 2 kali dalam 1 bulan. Sementara istilahnya waktunya dengan sangat terbatas dengan materi yang padat. Saya sih berpikir apakah mungkin kan kita ada satu ibadah yang memang tidak ditiadakan lagi ya Bang Roni ya. Yang untuk ibadah Rena itu kan ditiadakan. Apakah mungkin kita ambil lagi 1 hari itu untuk KTB lagi ulang gitu loh, untuk mengejar ketertinggalan seperti itu. Jadi jangan dibiarkan waktu itu menjadi waktu yang kosong. Ya, setuju sih. Kalau menurutku justru itu waktu yang kayak gitu bisa dipakai untuk mengejar ketertinggalan, atau mungkin kalau ada yang adik-adik yang sempat nggak ikut,
bisa dikejar situ sih Kak. Sebenarnya pinter-pinternya kita sih kalau menurutku. Bisa aja sih Kak. Tapi balik lagi ke ininya ya, divisi KTB. Mungkin apakah ada pertimbangan, misalnya emang harus mewajibkan di bulan keberapa harus selesai. Nah itu aku nggak tahu tuh, gimana tuh dari Kak Iren atau Kak Valen. Ya, ini kayak mirip pembahasan yang kita ketemu sih Kak di gereja kayak gitu. Maksudnya yang pasti kan tetap KTB. Kak, suaranya nggak kedengeran Kak, sorry. Ya, Kak. Jadi sama kayak hasil diskusi yang terakhir di gereja sih, Kak. Emang yang bakal ada ya KTB gabungan kayak gitu. Kan di minggu keempat itu emang udah pasti kosong kan. Kayak bulan ini KTB gabungan dialihkan ke sana ya. Berarti minggu kedua kayak gitu. Jadi sebenarnya waktunya KTB itu jadi fleksibel kayak gitu. Karena emang jadinya cuma ngambil jatah KTB gabungan 1 kali di minggu kedua. Dan kebetulan aja karena Inang Sandra nggak bisa bulan ini jadi keempat gitu loh. Jadi nggak ada wajib patennya apa, Kak. Yang penting memang firman Tuhannya bisa tersampaikan dengan baik aja kayak gitu sih. Oke, sudah ya Kak Bet. Oke, Bang, Kak maaf Bang. aku nambahin. Ya, Bang. Yang pertanyaan dari Kak Betty benar, tergantung sebenarnya seperti jawaban Kak Rina, itu kan tergantung kita dan kelompok kita. Bagaimana kita memaparkan, jadi jangan kita kayak diburu setoran. Bagaimana kita sampaikan dan adik-adik remaja nyaman dan bisa benar-benar itu tersampaikan itu kan yang tahu kan pemimpin KTB-nya sendiri. Jadi bagaimanapun penyampaian caranya silakan, tergantung kakak-kakak semuanya, abang untuk menyampaikannya. Memang seperti informasi dari Kak Valen, minggu kedua tidak ada, silakan memakai waktu tersebut karena tadi sudah diinstruksikan Kak Valen bisa kita pakai dan itu merupakan waktunya fleksibel, tidak ada aturan mengikat. Itu yang mungkin kami sampaikan Bang Libat. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Roni. Ya, baik Kakak Bang, sepertinya ini nanti bisa lebih dalam lagi kita diskusikan ya mengenai teknisnya. Di mana Kakak Bang untuk pembahasan kita di bab yang kedua ini, mungkin sebelum kita akhiri dengan Bang Calvin, ada lagi kakak abang yang perlu kita diskusikan? Ataukah sudah cukup paham kakak abang? Baik kakak abang, saya rasa karena tidak ada lagi yang memberikan tanggapan, ya mari kita lebih mempersiapkan diri lagi, mungkin nanti semoga apa yang kita bahas malam ini ya bisa kita sharingkan lagi ke adik-adik kita. Sebelum kita akhiri, dari Amang Calvin, ada lagi Amang yang disampaikan? Cukup, Mang, cukup aku pikir. Baik, terima kasih Amang sekali lagi untuk pemaparan yang disampaikan. Baik kakak abang, demikian pembahasan materi kita pada malam ini. Kak Rina, boleh siapin PPT Kak. Sebelum kita dua penutup, kita mengakhiri KTB ini, mari kita naikkan satu lagu pujian. Nanti di akhir pujian minta kesediaan Amang Calvin lagi dua penutup dan doa berkat ya Amang. Amang. Ya, Amang. Dua penutupnya nanti pakai amin-amin juga. Ada amin-aminnya 3 kali. Boleh. Biasanya gitu ya. Biasanya seperti apa, Mang? Ya, cuma berkat saja. Cuma berkat saja. Kita pakai Amang. Seperti itu biasanya. Amin ya, amin ya. Oh, dua bapak kami juga. Oke, siap. Baik kakak abang, mari kita naikkan pujian saya patau maaf Tuhan.
siap, Mang. Ya. Abang Kakak, kapasikop ma acara tahun, kapasadar wata martang kita. Adi di bata Jehovah amang perdengkan bahasa, marulah kula kami Tuhan mandok melihat Tuhan denggan di basam, asin roham, nadunga ditarik perhuko di tonga-tongol nami, marhite diajar huko doa milik Tuhan, imam marhite hatami, nanunga tolhas di tonga-tonga nami, jalan nunga hu diskusio kami, jalan kurang-kurang yami. Imale Tuhan modal nami terlumobi di abang kakak nami di son, ima dinalaho dibuat ton nasi dan non. Tu ganuk akayana komo remaja na adong di tonga-tonga horiam hakabi peserpong. Upasatami ale Tuhan abang kakak di son asaho male Tuhan na mengajari na mangalo bisuk di nasida asa marhite bisuk na sekolah Tuhan. Boy di pasah nasida hatami di tonga-tonga ima aka yana komo remaja hakabi peserpong. Asa marhite ale Tuhan bertumbuh iman nasida jala solhot rohana sida dinalaho mangulahon hatami di parwulon nasida asir roham mau lihat ma di pasa ranami rak mahita mangido di tangiang alia manami di banua gijang saya pinar badia mabuarmu saya romah rajamu saya sauk malumun roham di banu tongon son di banua gijang lehom matuhami sadarun hangulu syapari saya sama dosa nami song penisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami to gio tu pangujunan palua mahamisian pengago aiho dona puna harajau doho agugon ro dia sangapon saliling-lilingna amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohan dewata ama dohot parasoronton di parbadia imana mandongan kita salutna amin. Horas madita salutna. Horas Amang. Iya, abang kakak. Aku mohon maaf sebelumnya ya. Kalaupun ada suara-suara bising, aku minta maaf sebelumnya karena aku di kos. Jadi aku di kos ini. Iya, ketepatan tempat mahasiswa semua. Kemarin aku coba tempatnya aku lihat pikir tenang siang-siang rupanya malam-malam gini berkeliaran mereka bising. Maaf ya Mang ya, abang kakak ya. Ya, Mang. Jangan sampai tergoda, Mang. Iya. Kami maafkan, Mang. Iya, makasih Mang ya. Mungkin kita foto dulu ya Kak Rina, seperti biasa ya Kak Rin. Oke, silakan. Yuk. Ya, still gaya. Iya, Kak Valen, Kak Linda, Kak Piren, Bang Willy. Bang Willy mungkin recordnya udah bisa diberhentiin, Bang. Oke, siap. Oke, kita ambil satu kali aja ya. Karina mana? Aduh, aku lagi nggak bagus. Ya elah. Alis. Repot kali, repot sama Alis. Oke, satu kali aja ya. Siap, kasih senyum terbaik, Bunci. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kakak Abang, Amang Pendeta. Terima kasih banyak. Makasih Bang. Ya, siap. Saya kembalikan ke Bang Roni. Oke, terima kasih Abang semuanya untuk kita bisa hadir di sermon ini dibawakan oleh Amang calon pendeta Mang Calvin. Karena tanggal 25 Amang ini akan ditabalkan untuk menjadi pendeta di PA Raja. Untuk ini mungkin malam ini mungkin ada disampaikan dari BPH, di mana program EE4G yang akan dilakukan kepada anak sidi itu masih dalam hal diskusi sama seksi marturia kepada gereja. Jadi menunggu dari hasil diskusi tersebut dan ada acara pisah sambut kelas 7 dan pelepasan kelas 12 yang lulus. Kami di mana PIC-nya itu aku sendiri dan Kak Pirena, kita telah berdiskusi sama sekolah GSM sambut kelas 7 yaitu dilakukan tanggal 25 bulan 7 dan lepas kelas 12 itu seminggu setelah itu kemungkinan tanggal 1 Agustus.
Itu mungkin tinggal kita masukkan proposal sesuai budget yang kita terima. Dan perayaan 17 Agustus kalau bisa mulai disetting Bang PIC-nya Bang itu ya. Bang Willy, tolong dipersiapkan Bang segala macamnya apa yang mau dibikin dan diskusi sama adik remaja untuk kegiatan 17 Agustus. Dan untuk seminar remaja itu PIC-nya Kak Ratna. Udah mulai kita setting Kak materi atau pembicaranya mungkin bisa kita supaya jangan dadakan. Itu mungkin yang bisa disampaikan kepada kakak abang PD yang membawa KTB. Memang ada waktu 1 minggu kedua kita kosong, mungkin bisa kita buat untuk 2 kali pertemuan. Cuma Kak Valen bisa info nggak KTB yang mungkin yang kemarin kita pertemuan ditandemin, ada yang bisa ditandemin nggak Kak? Maksudnya tandemin Bang? Kan waktu itu kemarin kalau nggak salah ada yang dibantuin gitu, nggak ada Kak? Atau gimana? Oh, kalau dibantuin kan Kak Betty bantuin Bang Liber. Oke. Iya, itu Kak Chandra aku pegang KTB-nya. Kak Sildau balik KTB-nya Bang Ferdi balik ke Kak Sildau. Awalnya kan Kak Sildau sebenarnya kan yang megang KTB itu. Semuanya terhandle Kak? Kak Sildau update minggu kemarin lagi coba ngejar kelompoknya Bang Ferdi. Kayak gitu. Karena emang baru dialihkan juga itu minggu kemarin. Kayaknya hari Minggu apa hari Senin gitu. Bang Ferdi baru respon WA aku lagi. Ternyata nggak bisa megang kayak gitu. Jadi Bang baru banget Kak Sildau tahu harus megang lagi kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ada yang perlu ditandemin atau Kak bisa disampaikan ke kita ya Kak. Kita akan cari solusinya bagaimana untuk Oke, Bang. Itu yang mungkin disampaikan dari BPH. Mungkin ada kakak abang yang ini yang mungkin ada mau disampaikan untuk kita malam ini sebelum kita tutup. Bang, pelatihan PDR kapan jadinya Bang? Itu belum, ini yang udah kita diskusikan sih Kak, belum ada respon. Ya, kemarin aku minta Kak DP di mana sudah berdiskusi sama pendeta Amang Kononia, karena kita kemarin itu berinisiatif memakai pendeta Sukamto Limbong, dan udah disampaikan kepada Amang Pendeta Resort, udah setuju. Cuma memang Kak DP-nya masih sibuk Kak. Nanti kita akan tetap adakan itu Kak, melihat waktunya. Belum ada info terakhir Kak. Aku udah berusaha untuk menghubungin begitu. Cuma kalau bisa sekalian ada tema nggak yang mau kita bahas untuk kita angkat sebagai pada PDR materinya gitu. Atau nanti bisa kita share di grup diskusi seperti biasa. Ya. Ada yang lain lagi? Kak Pir, tolong itunya Kak, data ininya. Biar langsung aku buat proposalnya Kak. Biar masuk dulu. Oh iya, lupa. Biar cepat, jadi nggak buru-buru kita Bang, ya. belanja seperti itu. Ya. Oke, ada lagi Kak? Iya. Kak Rin, ada apakah Kak Rin? Nggak ada sih Bang.